acara ibadah kita. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat ibadah pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama angkat pujian oleh kuasa darah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, angkat pujian ini lebih lagi di hadirat Tuhan. Katakan saat ku masuk di hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang Kau layakkan ku. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak dapat membahas kemurahan-Mu. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat pimpinan-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu, buat pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh kuat sampai hari ini, kami boleh sehat sampai hari ini, kami terpelihara sampai hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, karena Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau hadir di tempat ini, siap memberkati kami, baik yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di tempat ini Tuhan. Semuanya umat-umat-Mu akan dilawat oleh Roh-Mu, karena kami tahu ketika Engkau hadir, maka Roh-Mu akan bekerja dengan luar biasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai meninggikan Tuhan. Katakan, bersorak-sorai tinggikan nama-Nya. Sorak-sorai
saudara, tiba saatnya bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Karena itu, mari kita sama-sama menyediakan hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan. Pada saat ini kita angkat pujian bagi Tuhan. Kasih yang terindah. Amin. Kasih-Mu adalah kasih yang kekal. Hati-Mu adalah hati yang mulia, Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami kepadamu saat ini, Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Angkat kembali pujian ini dari Allah, hati yang kasih yang terindah. Haleluya. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah pujian kami, Tuhan, pujian dari hati kami meninggikan Engkau. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita tundukkan kepala, siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kita. Satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, umat pilihan Allah yang ada dalam channel ini, sehingga pada hari ini kami boleh mempersiapkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk mendengarkan firman-Mu
yang merupakan penuntun dalam perjalanan hidup kami, dan kami siap mendengarkannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita berbangga karena sampai hari ini kita ada di sini. Sampai hari ini kita dapat mengikuti ibadah penuh sukacita dengan pujian dan penyembahan yang memberkati kita sekalian, membawa kita kepada Tuhan yang menghadirkan damai dan sejahtera. Kekasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang alasan dan realita hidup. Nah, kekasih Tuhan, apa itu alasan? Alasan adalah dasar bukti atau keterangan yang dipakai untuk menguatkan pendapat, sangkalan, perkiraan, dan sebagainya. Orang yang banyak alasan itu mengakibatkan dosa. Tapi orang yang mengerti mau menjalani hidup secara realita berkat. Jadi alasan itu dosa, menghidupi realita itu berkat. Alasan itu lebih banyak dibandingkan dengan realita. Maksudnya apa? Orang dalam dunia ini terlalu banyak alasan daripada sebuah realita yang mestinya ia hidupi. Kita semua ketahui bersama, dalam perjalanan hidup kita terlalu banyak alasan yang kita pakai sebagai keterangan untuk menguatkan kita supaya kita tidak dipersalahkan. Itu alasan. Alasan itu seperti banjir yang menghanyutkan. Alasan itu dibutuhkan dalam saat-saat tertentu untuk memberikan bukti data, tapi kebanyakan alasan itu seperti banjir yang menghanyutkan. Jadi artinya alasan itu terlalu banyak dalam hidup kita. Realita itu seperti sungai pada kondisi normal. Jadi, mari kita hidup dan menghidupi realita hidup. Saya percaya kalau kita memahami ini, kita pasti mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Kekasih Tuhan, kita mengetahui bahwa alasan itu adalah sebuah argumentasi pribadi untuk tidak dipersalahkan. Tanda-tanda orang yang banyak alasan itu apa ya? Nah, sebelum saya jelaskan, kita baca sama-sama dulu Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka kumakan."
Nah, kekasih Tuhan, tanda orang yang banyak alasan. Pertama, dalam bacaan yang baru kita dengar sama-sama, tanda orang yang banyak alasan itu bersembunyi. Waktu aku mendengar langkah Tuhan di taman ini, maka aku bersembunyi. Orang yang suka banyak alasan itu sukanya bersembunyi. Kenapa? Karena daripada nanti saya ditanya, saya nggak punya alasan, lebih bagus saya bersembunyi. Apakah Anda adalah bagian dari orang yang suka bersembunyi dalam realita hidup? Saya nggak tahu, tapi yang pasti hari ini saya memberitahukan kepada Anda bahwa orang yang suka banyak alasan itu dia suka bersembunyi. Makanya saya memberikan gambaran orang yang banyak alasan itu seperti katak di bawah tempurung. Ngoceh atau ngomong untuk dirinya sendiri. Telinganya itu punya tembok tebelnya 1 meter. Udah begitu pakai pengedap suara. Gak mau dengar. Karena apa? Karena memang dia sedang bersembunyi. Tanda orang yang banyak alasan itu tertutup dengan dunia luar. Susah banget mengakui kesalahannya. Anda jumpai dalam hidup Anda, ada orang yang Anda benar-benar tahu posisinya salah. Waktu Anda memberitahu, sulit untuk mengakui bahwa dia salah. Suka mengalihkan pembicaraan. Itu orang yang banyak alasan. Nggak pernah mengakui kesalahan walaupun dia tahu dia salah. Jadi nanti kita sedang berbicara dengan dia tahu bahwa memang dia salah di situ, dia akan alihkan pembicaraan ke topik yang lain. Anda jumpai dalam hidup ini banyak sahabat atau banyak teman yang Anda jumpai suka mengalihkan pembicaraan, itu tanda-tanda orang yang suka banyak alasan. Jadi kalau Anda orangnya hari ini, sepertinya Anda harus memulai untuk bertobat. Karena orang yang banyak alasan tidak akan membangun hidupnya dengan baik dan benar. Orang yang banyak alasan itu tandanya adalah selalu orang lain yang salah. Dia tidak pernah salah. Karena dia akan selalu punya alasan. Walaupun dia tahu, dia sadar bahwa dia salah. Orang yang realita itu akan selalu mencari jalan keluar. Orang yang banyak alasan itu pasti gagal dalam hidupnya. Kalau Anda orangnya yang suka banyak alasan, Anda dengar hari ini, Anda termasuk kumpulan orang gagal dalam hidup ini. Karena itu Anda mau sukses, matikan alasan-alasan yang membuat Anda selama ini selalu merasa bahwa Anda selalu benar. Orang lain yang salah. Anda selalu tutup telinga dengan masukan-masukan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Anda bertobat. Waktu saya katakan Anda bertobat. Pak Pendeta saja yang bertobat. Saya, ya memang saya sudah begini. Sejak saya dilahirkan dari kandungan ibu saya, ya memang saya sudah punya karakter seperti ini. Memang gaya hidup saya seperti ini. Jadi saya ikutin kata Pak Pendeta, sama saya nggak ikutin kata Pak Pendeta, memang saya sudah begini. Toh saya masih hidup kok. Yang atur hidup saya itu kan saya dengan ya Tuhan saya. Oh, haleluya. Kalau Anda jalani hidup dalam aturan Tuhan, berarti Anda sudah bertobat. Dan puji Tuhan untuk itu. Nah, kekasih Tuhan, banyak alasan itu nggak jelas tujuan hidupnya. Saya berikan gambaran seperti ini. Nah, saya memulai. Kebetulan kami adanya di Kalideres nih, di Jakarta Barat. Saya mau ke Pluit. Saya lihat biasanya jarak tempuh dari sini ke Pluit dalam kondisi normal ya 15-20 menit sampailah. Dalam kondisi normal.
Terus orang yang banyak alasan jalan nih. Jalan, hidupin mobilnya. Memang paling gampang. Ambil jalur dan mogot, kemudian masuk di Rawabuaya. Ada tol Rawabuaya. Mau ke Pluit. Jamin 15 menit normal sampai ke Pluit. Sesudah itu, saudara, pas mau menuju ke Pluit, dia ambil jalur kiri sampai di jalur keluar yang menuju bandara dan masuk lagi. Sepertinya mau masuk arah Pluit. Karena apa? Karena di depan kebetulan agak macet sedikit. Lalu alasannya, kenapa ambil kiri? Karena macet. Masuk akal? Yes, masuk akal. Tapi ambil jalur kiri lalu dia masuk di tol yang berikutnya, bukan yang ke bandara, tapi serong ke kanan, masuk tol dalam kota. Sesudah masuk tol dalam kota, ya, terus ke arah Priuk, saudara. Masuk tol arah Priuk, lupa ambil yang ke kiri. Kenapa? Karena agak macet kiri, kanan lebih lancar masuk. Waktu masuk ke situ, akhirnya saudara bablas ke Priuk. Sampai di Priuk ngambil jalur kanan. Masih di tol ini. Terus putar sampai Cawang. Sampai di Cawang, nah, kan harus ke kanan lagi. Untuk menuju kemana tadi? Pluit. Masuk Gatot Subroto. Kemudian sesudah itu ambil jalur kiri menuju Kebun Jeruk. Sesudah itu ambil lingkar luar yang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sesudah itu masuk di jalur yang pertama tadi. Baru sekarang dia masuk lagi di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk keluar Pluit. Saudara, kayaknya hidup ini gak jelas banget ya. Kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, jalani hidup dalam koridor dan ketetapan Allah. Mestinya hidup kita untuk mencapai tujuannya seperti gambaran yang tadi 15 menit sampai. Kita jangan jadi masa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Harus berputar-putar di padang gurun. Orang yang banyak alasan, yang terlalu banyak komplain dalam hidup ini, dia akan lama di padang gurun, sahabat. Jangan engkau dan saya jadi pribadi yang terlalu lama di padang gurun. Tapi biarkan kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Karena saya percaya ketetapan yang 15 menit tadi kita akan melewatinya dalam waktu 15 menit. Kalau 15 menit Anda dan saya sampai ke tujuan, kenapa harus berjalan 3 jam, bos? Sengsara. Karena itu, hidup ini disadarkan oleh kita sendiri. Hidup ini adalah realita. Poin yang pertama, orang yang banyak alasan tadi, ingat ya, dia orangnya suka bersembunyi. Orang yang banyak alasan itu, dia susah sekali untuk mengakui kesalahannya. Orang yang banyak alasan itu sulit banget untuk mendengar masukan orang. Orang yang banyak alasan itu memposisikan dirinya selalu benar. Yang salah adalah orang lain. Dan kalau Anda dan saya menjadi orang yang terlalu banyak alasan dalam hidup ini dengan baik. Alasannya jelas. Waktu ditanya oleh Tuhan, Adam, apakah engkau telah memakan buah pohon yang kularang itu? Tahu alasannya? Ini orang yang banyak alasan. Wanita yang engkau taruh di sampingku itu, dialah yang memberikannya kepadaku, maka ku makan. Itu orang yang banyak alasan. Dia tahu bahwa itu buah pohon tidak boleh dimakan, alasan apapun. Terus katanya,
Ada orang yang mungkin berargumentasi bahwa waktu dia kasih itu buah pohon, kan Adam tidak tahu. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Supaya kita tidak menjadi Adam yang beralasan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Memberi pengertian. Tahu memberi pengertian? Pengertiannya, wih, manis banget. Kalau makan ini pasti enak banget. Dan pasti kenyang. Enak. Memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Baca Alkitab Anda baik-baik. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dengar baik. Suaminya bersama-sama dengan dia dan suaminya tahu bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Jadi alasan, tanda orang beralasan bersembunyi, muter-muter, gak mau mengakui kesalahan, malah lemparkan kesalahan kepada istrinya. Wanita yang kau letakkan, yang engkau taruh di sampingku itu, dialah yang memberikannya kepadaku. Lah, memang dari tadi lu tidur. Kekasih Tuhan, hidup ini jangan menjadi hidup yang selalu beralasan walau kita tahu bahwa kita salah. Mudah sebenarnya. Seandainya waktu keinginan tahu dari Adam, enaknya istri saya makan, lalu dia ambil dari apa yang diberikan istrinya yang bersama-sama dengan dia. Pada waktu itu, dia makan. Waktu Tuhan tegur, ya Tuhan, ampuni saya. Aku yang salah. Selesai. Malah lempar kesalahan ke orang lain. Saya berharap di channel ini, dalam ibadah kita hari ini, mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari jadi pribadi yang mudah mengakui kesalahan. Saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang menjalani realita hidup. Nah, kekasih Tuhan, poin berikutnya yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian, jadi sadarlah bahwa hidup ini adalah realita. Sadarlah bahwa hidup ini adalah realita. Nah, mari kita memulai hari ini sebuah realita. Kejadian pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Sebelum membuka sumur untuk memberi minum bagi ternak, orang memberitahu itu Rahel, anak Laban. Lalu mendapatkannya, Yakub mendapatkan Rahel, menciumnya dan menangis. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita sekalian, waktu Anda masuk dalam realita hidup, Anda dan saya harus sadar, harus tahu bahwa realita hidup itu penuh tantangan. Makanya ketika Yakub masuk dalam realita hidup, dia menangis, saudara. Menangis sukacita. Dan mestinya Anda dan saya sadar bahwa ketika kita memasuki realita hidup, Anda di situ sadar, hidup itu dimulai dengan kisah perjalanan yang penuh tantangan. Mari memulai hari ini sebagai sebuah kesempatan. Mari memulai hari ini sebagai sebuah realita. Mari memulai hari ini sebagai sebuah tantangan. Mari memulai hari ini sebagai awal mimpi
yang akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan kisah nyata hidup yang semua kita harus lewati. Orang sukses, orang beriman, melihat bulan di siang hari, sehingga orang lain menjadi bulan-bulanan. Orang sukses mendahulukan Tuhan dalam pekerjaannya. Orang gagal mengandalkan akalnya dalam berjuang. Alasan melekat pada orang-orang gagal, tetapi orang sukses selalu mengakui kesalahannya. Orang yang banyak alasan tidak akan menjumpai masa depannya. Hidup ini janganlah menjadi hidup yang banyak alasan. Hidup ini haruslah menjadi sebuah hidup yang dilewati dalam berbagai kesempatan untuk mencapai tujuan hidup. Hidup ini adalah sebuah tantangan untuk mencapai mimpi. Hidup ini adalah sebuah kisah nyata perjalanan bersama Tuhan, supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang dapat memasuki rencana Allah, keberkatan dari Dia, kekuatan dan kemampuan dari Dia. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berjalan dalam realita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Narwastu News edisi 1 Agustus 2021. Pengumuman yang pertama, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBI Narwastu. Ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom, dan link akan dibagikan melalui grup WhatsApp GBI Narwastu. Pengumuman yang ketiga, ibadah Gold Generation setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom, dan link akan dibagikan melalui grup WhatsApp Gold Generation. Untuk mendukung pelayanan GBI Narwastu, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada di sebelah saya atau melalui aplikasi OVO yang ada di sebelah saya. Demikian Narwastu News edisi hari ini. Saya Cynthia Oli Pasaribu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah melewati ibadah kita, pujian dan penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, dan ini waktunya kita bersama-sama untuk siapkan hati, menerima berkat dari Dia, Tuhan yang mampu untuk memberkati Anda dan saya. Dan mari kita sama-sama tadahkan tangan kita kepada Bapa di sorga. Kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami, bahkan di toko, dimanapun berada. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa hidup ini adalah sebuah realita yang harus dijalani. Hidup ini adalah kesempatan yang kami harus pergunakan dengan baik sehingga kami diberkati. Terima kasih Bapa, seperti Engkau telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Hari ini aku berdoa setiap kami yang ada di channel ini diberkati oleh Tuhan. Karenanya ya Bapa, kami yang mengangkat tangan pada hari ini, kami siap untuk menerima berkat dari Engkau sendiri. Kekasih Tuhan, anak-anakku, mari
kita terima dengan iman berkat Tuhan, seperti Ia telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, yaitu engkau yang hari ini dengan iman siap menerima janji-janji Tuhan. Karena itu terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa. Keselamatan yang sempurna membawamu kepada kehidupan kekal dan tidak membiarkanmu berjalan sendirian, karena Roh Kudusnya menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus.